Pemirsa, sekitar 10.000 buruh dari kawasan Jabodetabek dan juga Karawang akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR serta Istana Kepresidenan pada hari Kamis 28 Agustus 2025. Sederet tuntutan akan disampaikan oleh kawan-kawan buruh supaya pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja. Antara lain adalah permintaan reformasi pajak buruh serta berantas praktik korupsi di dunia ketenaga kerjaan. Dan bagaimana agar aspirasi buruh ini tidak hanya didengar tetapi juga dipenuhi? Kami akan membahasnya bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Terima kasih Bang Said Iqbal atas waktunya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, langsung saja. Apa saja 6 tuntutan yang akan disuarakan besok dan apakah ada beberapa tuntutan yang mirip dengan yang disuarakan ketika May Day atau Hari Buruh? Betul sekali, besok aksi 28 Agustus 2025 sekitar jam 10 di depan gedung DPR RI itu juga serempak dilakukan di hampir 38 provinsi, lebih dari 300 kabupaten kota ya, di kantor-kantor gubernur. Aksi ini diorganisir oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, termasuk KSPI yang kami singkat KSPPB. Isu yang kami bawa ada 6 isu yang Kami masih menunggu sambungan dari Bang Said Iqbal, sepertinya terputus. Outsourcing, tolak upah murah. Nah, hapus outsourcing kan pidatonya Pak Prabowo waktu perayaan May Day di Monas bersama ratusan ribu buruh. Nah, harusnya Kementerian Tenaga Kerja menindaklanjutinya dengan mencabut peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang pekerja alih daya. Karena dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 yang dimenangkan gugatannya oleh Partai Buruh, itu dikatakan tidak ada lagi pekerja alih daya, tapi jenis pekerjaan alih daya yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja. Jadi pekerja alih daya udah dihapus, pekerja outsourcing. Nah, harusnya PP nomor 35 dicabut. Nah, memang juga kami, karena ini udah masuk tahun 2026, meminta kenaikan upah minimum tahun 2026 yaitu sebesar 8,5% sampai dengan 10,5%. Itu juga keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 168. Kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Inflasi udah kami hitung, Litbangnya Partai Buruh dan KSPI udah hitung, yaitu Oktober 2024 sampai September 2025 sebesar 3,46%. Datanya data pemerintah ya, BPS. Pertumbuhan ekonomi dari data pemerintah pun BPS memperkirakan 5,1% sampai 5,2% dalam kurun waktu yang sama. Kalau dijumlahkan kan 8,46%. Nah, indeks tertentunya kami pakai 1,0 karena tahun lalu Bapak Presiden Prabowo menaikkan upah 6,5%. Indeks tertentunya 0,9. Tahun 2026 kami minta 1,0. Nah, ini merupakan kelanjutan pidato Bapak Prabowo yang tidak ada tindak lanjut apapun. Itu jadi persoalan. Yang kedua, PHK masih merajalela di mana-mana, terutama sektor retail. Lihat aja kan gejala rojali, rohana, roh halus, ya kan? Mall-mall sepi. Ya, saya bisa Nah, PHK terjadi di mana-mana, termasuk masih di tekstil tapi udah melandai ya, tidak terlalu banyak lagi. Maka Satgas PHK yang sedianya waktu sarasehan di Menko Perekonomian sebelum May Day dan usulan itu langsung dari saya kebetulan itu pun belum dibentuk. Maka kami minta stop PHK, bentuk Satgas PHK. Yang ketiga adalah tadi sudah disebut reformasi pajak. Buruh ini terbebani dengan pajak ya, termasuk masyarakat secara umum. Pertama, orang dapat THR itu kan udah habis di ongkos buat keluarga pulang kampung. Ini dipajakin. Kita minta hapus pajak THR. Cuma setahun sekali kok. Kemudian orang kalau dapat pesangon, kita nih kalau di PHK kan dapat pesangon buat biaya hidup
mencari pekerjaan yang baru, dipajakin lagi. Besar loh pajaknya, hampir 10%. Nah, kita minta dihapus pajak pesangon, termasuk menghapus pajak JHT, dan ini diskriminasi. Pekerja perempuan itu pajaknya lebih mahal dari pekerja laki-laki yang menikah. Kan nggak boleh kayak begitu, tuh diskriminasi. Makanya pekerja wanita yang menikah lebih mahal pajaknya. Itu kita minta sama. Kemudian PTKP dinaikkan menjadi 7,5 juta rupiah per bulan supaya daya belinya naik, karena ada saving kan. Kalau dinaikkan PTKP kan yang tadinya harus bayar pajak bisa dibelanjain buat barang. Purchasing power jadi naik, konsumsi naik, maka pertumbuhan ekonomi naik, PHK nggak ada lagi, berkurang. Yang keempat, MK mengatakan 2 tahun itu Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sudah disahkan. Ini udah hampir 1 tahun. Maka kita minta sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru hanya dibentuk panja. Walaupun kita setuju dengan Pak Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR RI, bahwa tidak mudah untuk membahas RUU, ya tapi juga tidak boleh berlambat-lambat. Kami berharap DPR bisa mematuhi itu. Yang kelima, kan kita lihat itu, kenapa di Bang Noel ini kena terjerat korupsi? Karena tidak ada pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan pejabat. Harusnya dibuktikan terbalik. Anda dapat moge dari mana? Bisa naik mobil Alphard baru dari mana? Nah, begitu pula kalau terjadi korupsi, dimiskinkan, bukan hukum mati. Dimiskinkan. Caranya apa? Dirampas asetnya. Kan begitu KPK meriksa, waduh, di mana-mana mobilnya, di mana-mana mogenya, rumahnya bertebaran. Oleh karena itu kita minta sahkan RUU perampasan aset. Dan yang terakhir, yang keenam, kita ingin pemilu itu bersih. Pemilu yang bersih akan menghasilkan pejabat yang bersih yang setidak-tidaknya tidak melakukan korupsi. Karena kalau korupsi, ongkos perusahaan akan naik, terutama di overhead cost. Akibatnya apa? Labor cost diturunkan, berarti buruh tidak sejahtera. Yang misal naiknya bisa naik upah 10%, karena overhead cost-nya naik 5% misal, upah nggak jadi naik 10%, naiknya hanya 5%. Kalau korupsi kita bisa berantas dari pemilu yang bersih, menghasilkan pejabat-pejabat yang bersih, tidak korupsi, kesejahteraan buruh akan meningkat. Demikian, Mbak. Terima kasih, begitu komprehensif. Kami juga melihat ada persamaan antara apa yang disuarakan di May Day hingga sekarang. Mengapa dirasa progresnya begitu lambat? Apakah sempat ada audiensi sebelumnya menjelang besok? Kami Partai Buruh, KSPI ya, ini pendukung utamanya Pak Prabowo. Kami dinyatakan terbuka ya. Kami mendukung program-program Pak Prabowo yang pro kerakyatan ya. Contoh kemarin tahun lalu naik upahnya kan 6,5% kan, padahal usulan Menteri Tenaga Kerja dan Apindo 3,28%. Nah itu kami pro, setuju. Kemudian juga Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian kan itu jadi perputaran uang di desa, jadi hidup ekonominya. Kemudian anak-anak buruh banyak yang mendapatkan MBG, banyak loh anak buruh yang dapat MBG, makanan bergizi gratis. Dan kalau jalan, tapi belum jalan ya, 3 juta rumah. Itu program-program yang ada keberpihakan pada orang kecil. Tapi sayangnya, ini policy presiden tidak bisa dioperasionalkan di tingkat menteri. Tadi saya bilang, outsourcing aja hapus. Itu tinggal nyabut PP nomor 35 PP nomor 35 tahun 2001. Nggak dilakukan oleh menteri. Ya, kemudian misal jangan korupsi kata presiden. Malah Wamenakernya korupsi. Di Kemenaker itu gudangnya korupsi itu. Jadi korupsi itu akan terjadi di kementerian atau lembaga manapun ya, kementerian manapun, itu biasanya pada posisi satu, terjadinya perizinan yang dikeluarkan oleh seorang menteri. Nah contoh itu, sertifikasi K3, nanti ada juga tuh izin agen outsourcing, izin TKA, itu kan korupsi semua. Saya yakin paling gede itu agen outsourcing tuh untuk dapat izin. Korupsi semua. Dalam hal ini bisa pemerasan atau suap. Kan kata KPK begitu.
ya. Nah, yang lain adalah kalau menteri membuat regulasi yang terkait dengan uang. Misal, Menteri Tenaga Kerja membuat regulasi tentang pesangon. Nah, satu ketika pesangon yang harus dibayar puluhan ribu buruh, misal 100 miliar. Maka kong kali kong tuh. Udah bayarin aja 50 miliar. 20 miliar saving buat perusahaan, 30 miliar kita bagi-bagi. Kayak begitu. Atau perusahaan yang tidak bayar upah minimum. Ya udahlah, jangan dihukum. Tapi akhirnya cincai. Korupsi itu nggak bisa dibiarkan begitu saja. Kasus Noel adalah kotak Pandora yang telah terbuka. Nah, oleh karena itu bagi Partai Buruh dan KSPI ini menjadi penting apa yang disampaikan policy oleh Presiden jangan berhenti di narasi atau orasi, tapi harus diejawantakan. Sayangnya beberapa kementerian lemah, termasuk Kementerian Tenaga Kerja. Tapi kita juga tahu ada kementerian-kementerian yang bagus ya, yang baik ya. Misal mungkin Kementerian Pertanian ya, kemudian Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Luar Negeri. Kan kita menjadi kuat tuh di luar. Tapi Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, yang tadi saya bilang terkait izin, terkait ada regulasi yang terkait dengan uang, parah, sungguh parah. Kira-kira demikian. Baik, jika tuntutan tidak direspon, langkah lanjutan apa yang akan teman-teman buruh tempuh? Jadi strategi yang dibawa oleh Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja ini ada 64 konfederasi dan federasi tingkat nasional. Besar sekali. Dan ada 9 organisasi kerakyatan seperti Serikat Petani Indonesia ya. Koalisi ini yang termasuk di dalamnya ada KSPI dan juga bersama Partai Buruh, kami menggunakan strategi konsep lobby aksi. Jadi misal, kita akan mengajukan RUU Ketenagakerjaan sesuai keputusan MK. Kami udah siap konsepnya. Prinsip-prinsip undang-undangnya, pokok-pokok pikiran undang-undangnya, dan sandingan undang-undang. Tapi sampai hari ini karena pemerintah dan DPR belum membahas, ya kami nggak keluarkan. Tapi begitu akan dibahas, kami siapkan. Sudah siap. Begitu pula RUU Perampasan Aset. Kami sudah siap konsepnya. Dan ini akan kami lobby nanti ke pemerintah, ke DPR. Jadi setelah aksi, kita lobby-lobby. Ini loh konsep kami. Ya. Tapi kalau tetap nggak bergeming, termasuk hapus outsourcing, cabut PP nomor 35 tadi, naikin upah minimum 8,5 sampai 10,5% tidak digubris, ya kami aksi lagi dan jauh lebih besar. Kira-kira begitu. Dan juga kampanye, baik secara media mainstream maupun melalui media sosial media. Itu penting agar buruh tahu, pengusaha juga tahu apa yang sedang dikerjakan oleh Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSPI. Demikian. Terima kasih insight-nya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh Bang Said Iqbal. Selamat menyuarakan tidak hanya suara buruh tapi juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Selamat dan semangat untuk besok. Sampai jumpa.